Villa saya di Batam, ada yang jaga. Kalau saya pergi ke sana, saya main speedboat. Kemudian menurut saya ukuran villa saya itu MM-an juga ya. Dan itu lengkap suratnya resmi. Jadi kalau dia apalagi sih Hotman ini kemarin cerita juga villa lagi. Jadi dia ini udah kewalahan. Hotman, kau tiap minggu sudah berobat ke Singapura, sudah lari-lari di Orchard Road itu. Hilton kelihatan di situ kan. Nah, saya nanti mau nyusul dia ke sana. Kalau bolak-balik berobat, nanti saya mau ikut bareng sama dia maraton di sana. Kita jalan pagi. Tapi ini kan bulan Ramadan ya. Jadi concern lah. Yang harus kalian tanya, Pak Hotman, Bapak nggak pernah ke klub? Biasanya pagi-pagi pulang pagi. Kenapa nggak pernah? Terus Anda jujur dong, sakit Anda itu apa? Gitu loh. Bolak-balik. Itu kan cara Tuhan menertibkan hidup dia. Cara Tuhan juga menertibkan NM dengan di penjara. Cara Tuhan menertibkan Hotman supaya tidak terlalu curhat. Jadi bagi saya dia nating, tidak berdaya, dan di dalam persidangan juga dia nggak bisa buat apa-apa. Artinya dia sakit ketika berhadapan dengan kita. Jadi urusan villa, ya dia mau punya villa sendiri, tidak ada urusan sama saya. Villa saya sangat cukup. Saya punya villa di Batam. Rumah saya di kampung saya bangun. Rumah saya, apartemen untuk anak-anak saya di sini, khusus anak saya 8 orang ada. Dan kita merasa apa yang dikasih Allah kita syukuri, dan kita tetap berusaha ya mencari rezeki yang halal. Mudah-mudahan Allah menambah rezeki dan menjaga kami secara baik oleh dalam lingkungan keluarga, dan itu tentu kita harapkan dari Allah SWT. Gitu. Cukup ya? Oh iya bang. Ya, berjalan gitu. Ya jangan bang. Susah bang. Dikit bang. Dia main dulu bang. Kalau kalian lihat di posisi itulah yang jadi pertanyaannya apa tadi? Sedang upayakan perdamaian itu bang? Ya betul. Saya sudah tanya ke Martin mengatakan, kami sudah rapat keluarga, kami memang ingin mencabut laporan. Saya bilang silakan kalian cabut, koordinasikan ke saya, nanti saya akan tunjuk tim mendampingi ke sana. Karena kalau sudah buat laporan, tidak semudah itu juga cara laporan. Harus juga ada berita acara pencabutan. Kemudian, adapun pencabutan ini dalam rangka apa? Lebih adem, untuk lebih memperkecil suasana perseteruan. Pertanyaannya, kalau Pak Umar Bajide, laporan Pak Umar maksudnya, kalau laporan Pak Umar Bajide undang-undang IT terhadap Nikita Mirzani dicabut, pertanyaan berikutnya, apakah Nikita Mirzani juga mencabut? Karena Martin juga dilaporkan, yaitu pengancaman. Nah, sedangkan saya dan Bu Ade sudah sepakat anak, istri, dan keluarga tidak mencabut laporan. Jadi laporan saya terhadap dia itu ada 2, dugaan penganiayaan, dan sebentar lagi akan diumumkan ya, setelah naik sidik dan tersangka yang dilakukan pada waktunya. Undang-undang IT juga, saya juga akan tracking lagi untuk kasusnya sudah seperti apa. Prinsipnya dari saya, 2 laporan saya jalan terus. Urusan saya bertemu NM, urusan saya akan bertemu misalnya dengan NM, atau saya akan mendalami urusan kekeseruhan dugaan orang-orang yang menjual produk yang bermasalah terhadap rakyat, dari krim kecantikan, itu akan saya lakukan. Bahkan dalam waktu dekat sebelum Lebaran, saya akan info media bahwa saya dan tim akan mendatangi BPOM, mendesak BPOM mengusut semua orang yang diduga menimbulkan kerusuhan di dunia cyber dan merugikan masyarakat. Begitu. Cukup ya. Thank you.
saya sebut secara jujur ya, saya kecewa. Saya kecewa sekali. Seolah-olah dia lupa bahwa pertama kali orang yang menampung dia di Jakarta ketika dia tidak terima ibunya ke keluarga begini. Yang sekarang ada di penjara yang melakukan perbuatan persetubuhan itu benar dan dengan rela keluarganya mengatakan tidak bisa melaporkan padahal itu pidananya masuk. Jadi kalau saya melihat ya saya kecewa karena terjadi ke diri Fadel dan diri saya dan istri saya. Dia memang lupa. Saya lihat ini anak lupa kacang pada kulitnya. Karena berbanding terbalik dengan pengakuan dia ke saya dan sikap dia. Tapi itu sudahlah, itu urusan dia. Tetapi kalau dia senggol, ya saya kejar dia. Saya bukan Fadel, bos. Loli, kamu ingat ya, semua pembicaraan kamu saya rekam. Dan pakai pikiran hati-hati. Orang yang menolong kamu, saya dipukul, dianiaya. Oke, dituduh, dilaporkan lagi saya penculikan. Dilaporkan lagi kami melakukan pengeroyokan. Kamu dengan anak-anaknya lain, nggak punya nurani kamu, Fadel di sana. Maka saya sudah beritahu kepada tim. Saya katakan, dulu kan saya dorong mereka bersama. Fadel, kalau masih ada perempuan yang lain, jangan kau nikah dengan seorang ini. Maaf, dengan seorang lain. Ini kalau kamu mau dengar saya sebagai om, cukuplah apa yang terjadi hari ini. Karena itu yang ada petaka buat kamu. Lihatlah yang kamu alami, lihat yang saya alami, lihat yang dialami Bu Ade, lihat keluarga Bajide. Ya, ini cara Tuhan menunjukkan, oh ini nggak baik. Kenapa? Itu tadi yang saya katakan, buah jatuh tidak jauh dari pohon. Abang ya bang juga bang. Apa? Nah kalau saya nanti diparodi atau dijelek-jelekan Loli, saya laporin. Saya bukan Fadel, saya bukan keluarga Bajide. Ya, kalau dia main-main ke saya sikat dia. Tapi abang merasa di prank ya bang, awalnya minta tolong. Iya, saya merasa di prank. Masa kan sudah nyaman kok dia sekarang, apa sih salahnya kan? Masa cari nomor handphone saya dia selama ini tahu sekarang nggak pernah kontak. Om, di mana Om? Aku udah gini, terima kasih Om. Nggak ada tuh, nggak ada. Ya, itu terserah lah mau bagaimana. Sekarang dia ada pacar baru ini. Nah pertanyaannya, bagi pacar baru hati-hati kalian. Anda pacaran, besok ada masalah, dia belum 18 tahun loh. Dia baru 18 tahun, 28 Mei. Nanti ada masalah dilaporin, masuk di kayak Fadel. Melihat si LRT yang jadi apa-apa. Ya itu tadi, seolah-olah dia tidak mengalami apa-apa, tidak pernah melarikan diri, tidak pernah cari saya, tidak pernah marah-marah, sembarang dengan senang bunga, itu hak dia ya. Tapi menurut saya ada orang yang tersakiti. Masa you menari-nari di atas penderitaan orang? Berarti Bang Nasir masih menunggu. Ini yang sangat saya kecewa dan sesalkan terhadap seorang Loli. Berarti masih menunggu ucapan terima kasih dan maaf dari Loli ya Bang? Saya nggak perlu ucapan terima kasih, sudah telat juga. Cuma yang saya lihat anak ini kok begini gitu loh, begitu tampil ke media. Tapi kalau dia senggol, maaf kalau dia senggol ya saya sikat. Tapi menurut abang perubahan apa sih yang bisa sampai satu dapat Lupa diri lah, lupa diri. Saya nggak tahu kenapa dia berubah. Orang dia ngaku selama ini nggak pernah dibiayai, live sendiri, ini sekarang jual produk ini, halo saya Loli, saya mana ini gitu. Terima kasih ya, apa begitu. Dia yang bilang keluarga dia seperti apa. Dia yang ceritakan bagaimana NM dalam rumah tangga mereka dalam rumah. Kok sekarang jadi sepertinya paling happy. Kita nggak marah dia happy dengan ibunya. Tapi ingat juga dong orang yang pernah menolong Anda. Bukan kita minta diperhatikan, no. Tapi cara dia minimal ada sedikit empati lah. Apa sih salahnya saya mohon maaf kepada Om Rasman, adik-adik, keluarga Pak Umar dan lain-lain. Saya sudah kembali kepada ibu saya. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah. Nah, akibat ini akhirnya Fadel menanggung. Tapi ini sudah terjadi. Ke depan mudah-mudahan Fadel sabar, saya juga akan menjalani hidup masing-masing. Kan enak. Ini enggak, dia lah air mata
Kalau saya mah sudah biasa. Bang, tahan dulu bang. Bisa dilakukan. Bang, tapi abang masih akan tetap membantu ini nggak sih bang, mendukung proses perdamaian antara pihak Fadel dan kita bang? Ya, karena itu kan begini, perdamaian ini mereka tidak berdamai. Kan belum ada kata-kata dari pengacara NM atau NM akan berdamai. Yang ada cabut laporan itu baru sepihak. Kalau mau cabut silakan koordinasikan ke saya, tapi laporan saya tidak saya cabut. Siapa? Maklum sudah, tapi apakah ada pembicaraan dengan NM? Sampai sekarang belum ada, baik saya maupun mereka. Berarti perihal permintaan cabut lapor itu sudah ada di sana? Sudah dijawab ke saya. Sudah dijawab Martin ke saya 2 hari yang lalu. Tapi abang mendukung apa menyayangkan bang sikap pihak Itu keluarga? saya tidak pada posisi mendukung atau menolak. Saya serahkan sebenarnya ke Pak Umar, tapi libatkan kita karena kita kuasa hukumnya. Jangan besok muncul isu, oh dia cabut kuasa dari Pak Rasman. Saya kalau ikut mau tim, udah pada minta cabut semuanya nih. Tapi saya menahan, jangan. Biar dia kita bantu. Tim saya tunjuk ada Dolin dan lain-lain, ayo bantu perhatiin. Kenapa? Karena saya juga tidak suka dengan perbuatan Fadel kalau itu ada. Kenapa tidak jujur dari awal? Tapi kan dia tidak pernah mengakui perbuatan itu. Nah yang jadi sekarang, dia di dalam tahanan, NM di dalam tahanan, dua-dua dalam tahanan, tetapi yang menikmati siapa? LM kan? Nah LM harusnya simpati dong, kirim kayak roti ke tempat si Fadel, kayak yang saya lakukan kepada CNN. Walaupun roti tidak dimakan ya, dia lah itu. Apa? Ado, ini apa tuh? Hah? Perhatian sedikit lah ya sedikit. Ya manusiawi lah. Ini aja begitu janda ini tim saya, dia sayang sama mantan suaminya. Nah, tapi kalau kita mantan suami kita masih kita sayang, apalagi pacar kita yang katanya menolong gua. Om, saya masih ingat kalimat dia. Om, kalau Doni sudah dewasa, Om, buat tinggalin di sini. Jangan gara-gara gua ini masih umur alasan berapa bulan. Yang nolong gua itu keluarga Bajide. Kalau nggak bisa keluarga Bajide, Om aja jadi bapak angkat. Itu. Sampai kita siapkan kamar, siapkan ini, bukan saya berharap kita juga pusing kalau dia tinggal sama kita. Mungkin tidak kata maaf ya bang ya buat Loli bang ya. Jangan dong, maaf kita Pak. Tapi kita sesama. Karena kita bukan prinsip membenci orang, itu nggak baik. Tapi yang saya bangun dalam narasi berpikir saya, kita berpikiran positif dan ingin membantu dan Fadel agar semuanya baik-baik. Saran saya, Loli bicara dengan NM, cabut laporan terhadap Fadel, clear, supaya selesai.